ya. Dan kita akan memasuki map yang terakhir. Hidup dan mati mereka ada di map ini antara tim Lord of Haste maupun dari tim Beast. Dua tim yang komplit menggunakan jersey juga nih, Dev. Yap, betul. Thank you Profesor Prosmisti atas analisa pregame-nya. Dan sekarang kita akan masuk ke map yang ketiga. Ini dia Beast melawan Lord of Haste, map yang terakhir. Good luck Evan and enjoy the game. Yeay, dan map ketiga kita Beast yang akan memulai sebagai defender terlebih dahulu, sedangkan LOH yang akan menjadi attacker. Dan ini akan menjadi rush cepat tentunya, di mana Nakia yang harus tumbang oleh Kylie. Itu cepat sekali yang dilakukan. Ada heal yang diberikan juga. Nampaknya ada satu buah wall yang dibangun. Mika masih mencoba untuk menahan posisinya. Sudah ada 3 pemain di area sekitar outside. Namun kita lihat juga dari sisi lain, Insane menumbangkan seorang Mika yang nampaknya tidak diketahui posisinya juga. Dan perlahan tapi pasti dari tim LOH setelah melakukan rush cepat, mereka coba untuk kontrol lagi tempo dari mereka sendiri, deh. Yap, betul. Lilo sudah menghancurkan sebuah barrier orb. Inner Case nahan dari arah elbow karena dia tahu ini angle yang bakalan coba untuk dipanis. Ada gravity well, tapi itu ada flashpoint yang berhasil dihindarkan dan bahkan Inner Case berhasil survive dengan tap klasiknya. Kylie berhasil menukar, tapi sekarang jumlah pemain tidak imbang, 3 versus 2. Insane ke take low HP. Peekaboo akan langsung melakukan spike plant. No, Astral Star dan turret akan kontak. Informasi sudah didapatkan tentunya, dimana satu pemain akan datang dari arah screen. Dan sepertinya Lilo punya beban yang cukup berat, harus nge-pick satu pemain dan berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Coba untuk melesatkan sebuah healing orb. Terkena ding tadi, masih bisa melakukan dash in, tapi bakalan main kontak sepertinya dari kedua pemain ini. Dan benar saja terpotong, tapi with the shot, but Kylie deny it. Quad kill untuk Kylie, 1 angka pertama. Pistol round jatuh ke tangan Lord of Haste. Yes, dan nice posisi yang gua suka dari tim LOH ketika tersisa 2 pemain. Langsung repositioning dengan sangat baik juga, memotong pergerakan orang terakhir dari tim Beast. Dan yang menjadi highlight dari tim LOH tadi adalah rush cepat, kemudian mereka langsung mengatur temponya. Ketika dia mendapatkan 1 kill, mereka langsung nahan lagi karena mengingat ada satu buah nebula yang di pop up juga oleh Zar, sehingga mendelay serangan yang dilakukan. Setelah nebula itu hilang, barulah tadi 1 kill langsung diamankan juga oleh seorang Insane terhadap seorang Mika. 1 angka pertama, LOH unggul. Yap, dan lu lihat presence yang dibikin sama Lord of Haste. Mereka coba untuk ngambil kendali orb, dia buka satu slow orb, dan bahkan tadi ada juga 1 star yang digunakan atau lebih tepatnya 1 buah fault line untuk mengusir keberadaan satu pemain yang coba main agresif. Kriminal dari Lilo dan berhasil menangkap 1 pemain. 1 arsenal sudah dapat, tapi untungnya Peekaboo langsung sigap. Zar menjadi lapis kedua dalam sebuah nebula. Terdengar stepnya tadi dan langsung coba untuk di through the smoke oleh Peekaboo. But sekarang 1 senjata sudah dikuasai. Sepertinya seluruh pemain dari Lord of Haste akan coba berjalan menuju ke arah side A, di mana Inner Case main dari jarak yang cukup dekat, angle yang cukup siki di arah Hell. Yes. Dan side A yang akan menjadi tujuan nampaknya. Hele langsung melakukan dash in, tapi Nakia deny itu dengan sangat baik. Namun kita lihat pertukaran kill begitu sangat cepat sekali. Mika memang pensilnya connect, dan bahkan Nakia another kill menggunakan Sheriff. 1v1 situation. Ini bukanlah anti-coron yang baik untuk tim dari LOH dan Thrifty. Nakia berhasil mendapatkan triple kill dengan 2 Sheriff dan juga 1 buah Spectre, dan 1 sama sekarang skor sementara. 1 Phantom didapatkan secara gratis, secara cuma-cuma oleh Nakia. Dan lagi-lagi anti-eco Beast. Sekarang mereka juga sudah menyandang gelar STH sepertinya Bung Bredel. Karena kedua tim ini bahkan selalu gemar untuk bermain Sheriff-Sheriffnya. Dan itu tadi benar-benar tembakan yang benar-benar tajam banget. Itu through the smoke, dia udah tahu pattern dari Kylie menurut gua untuk masuk dash menuju ke arah side A. Dan pas banget, on point, pelurunya masuk ke arah kepala dari Kylie. Dan gua rasa juga tadi Kylie terbengong-bengong terhadap tembakan dari Nakia, Bung Bredel. Yes, sebagai user jet dia tahu kemana arah dari dash tersebut. Dan sekarang Mika untungnya menumbangkan seorang Risen yang mencoba untuk melakukan swing pick tadi. Dan 1 buah pensil langsung dilesatkan bersama dengan combo slow orb. Dan 1 pemain memang tumbang, tapi kita lihat dengan 4 atau lebih tepatnya 3 Sheriff. Dan bahkan Kylie menumbangkan seorang Mika.
4 lawan 4. Posisinya pun akan coba untuk bermain lebih sabar lagi. Ada satu buah arsenal yang jatuh. Tentunya sebentar lagi akan diamankan. Tapi dengan catatan tidak ada kontes dari tim Beast di arah Bit juga nih, Dev. Betul, tapi Lilo main off angle kali ini, angle yang cukup tipis coba dia ambil. Lihat Kaylee berhasil menguasai satu buah phantom, coba untuk melakukan terus smoke, tapi Nakia masih bisa bertahan dan langsung menggunakan sebuah updraft. Dia nggak mau mendapatkan banyak sekali kerugian, seraya dua pemain dari Lord of Face akan coba berjalan menuju ke arah B-main dan Zar yang sudah siap. Angle yang sering banget untuk diambil satu pemain yang bermain dari arah backside dan terdampak oleh sebuah flashpoint. Connect dari shotnya Peekaboo berhasil juga mengamankan sebuah senjata dan sekarang Thrifty terbuka lebar untuk Lord of Face. Mereka sudah bisa mendapatkan sebuah spike plant, Bung Redel. Yes, 18 HP harus tumbang dan bisa nggak satu pemain saja Narkais. Apakah akan menjadi penyelamat? Satu buah smoke dimanfaatkan terus smoke. Peekaboo mendapatkan timing dan Thrifty dibalas Thrifty, Dev. 2-1. Ini round deja vu banget seperti round yang atau lebih tepatnya di map sebelumnya. Oh, wah, ini gua Thrifty dibalas Thrifty di sini ya. Luar biasa sekali memang. Speechless, Dev. Apa yang terjadi dengan match ini? Sama Bung Radel, semua tuh bener-bener plot twist. Semua storyline-nya, skenario-nya tuh udah seakan-akan diobok-obok. Yang harusnya berjalan sesuai dengan SOP, itu nggak berjalan dengan SOP. Mereka punya tempo main sendiri, mereka punya cara main sendiri. Dan apa itu by round? Kita bisa menyelesaikan dengan sebuah sheriff. Sekarang coba untuk ditompo lagi menggunakan sebuah shorty, tapi akan ada lockdown. Dan lu lihat Case dapetin timingnya, either dia ngajarin lockdown dan dapetin satu pemain, tapi lockdownnya nggak hancur. Ini tipis banget tadi Bung Redel. Yes. Setup mulai dilakukan ke arah side A dan hampir saja Nakia terkena line tapi tidak nampaknya. Hasil crossing, satu kill sudah dapatkan, namun ada Shachel yang tadi dilansatkan oleh seorang Mika. Namun 2 kill langsung diamankan juga oleh Insane dan juga Risen. Dan 2 melawan 4, masih dengan ada 2 sheriff juga. Ada satu buah turret yang aktif dan masih ada satu pemain di arah Heaven. Namun Lilo berhasil menumbangkan satu pemain Kelly menjadi pembeda dengan 2 headshot dan 3 round sudah diamankan. LOH kembali dengan performa terbaiknya mereka. Nyaris saja tadi lockdown dihancurkan, namun apa daya, Shorty 2 peluru nampaknya masih belum bisa menghancurkan lockdown tersebut, Dev. Ya, tadi sebenarnya Narkais punya banyak pilihan antara dia mau ngancurin lockdownnya atau teman-temannya disuruh nahan, tapi dia dapat advantage, satu pemain sudah tumbang. Dan yang tadi dia pilih adalah untuk menghancurkan sebuah lockdown. Tapi apa daya, mungkin 2 peluru shorty benar apa yang lu bilang, karena gue belum sempat ngetes juga berapa peluru shorty yang dibutuhkan untuk menghancurkan sebuah lockdown. But tadi adalah good decision to try. Dan sekarang seluruh pemain dari Beast punya ultimate, atau lebih tepatnya dari Case sudah ada lockdown, dan Kaylee bakalan coba untuk main cepat di Radel. Siap, dan Mika siap untuk menyambut satu pemain, tapi tidak untuk yang kedua. Kaylee menumbangkan satu kill, dan bahkan 2 pemain yang harus tumbang. Nakia, kita lihat sekarang ada Lilo yang mencoba untuk naik menggunakan barir op-nya, namun tiba-tiba saja hilang pemain-pemain dari tim Beast. Misalkan Zar seorang diri dan triple kill Kaylee, dan bahkan LOH sudah menaikkan tempo permainannya cukup lumayan cepat sekali, Dev. 4 round sudah mereka dapatkan dan 1 masih dipegang oleh tim Beast berkat Thrifty-nya mereka. Ini yang mau gue bilang barusan, di map yang pertama kita sempat melihat juga Nakia itu benar-benar kayak dibikin jadi posisi mati selalu oleh pemain-pemain dari LOH. Begitupun di map yang kedua Kaylee, dia benar-benar bisa diredupkan oleh pemain-pemain dari Beast. Dan sekarang di map yang ketiga ini Kaylee dan juga Nakia lagi sama-sama nyala. Ini yang bakalan jadi real fight kalau menurut gua untuk kedua Jet player ini, dan membuktikan siapa yang lebih baik. Karena sekarang sekali lagi harus bermain dengan sheriff-sheriff saja, tapi Nakia dia punya sebuah Bloodstorm yang tentunya Bloodstorm itu punya keunggulan tersendiri. Damage bisa kasih refresh kunai juga, tapi sekarang tempo tentunya akan langsung diturunkan oleh pemain-pemain Lord of Face karena mereka nggak mau kena Thrifty untuk kedua kalinya di map yang sama, Bung Bredet. Iya, dan setup ke arah mid nampaknya mulai dikendalikan oleh tim LOH setelah beberapa kali mereka setup ke arah side A. Pemain cepat dari posisinya tipis banget Zar, flash langsung di pop up, bahkan ada follow up dari sebuah paranoia. Dibuat kebingungan tadi, Nakia langsung mengheadshot seorang Ryu, tapi untungnya ada resurrection juga. Ini benar-benar berbahaya untuk tim Beast.
Bis. Namun kita lihat Pikabu berhasil mendapatkan kill juga Nakia. Another kill namun tidak untuk yang ketiga. Ryu dan ada Blastrom juga yang digunakan. Misalkan satu pemain sekarang Energize masih mampu mendapatkan kill namun tidak untuk yang kedua. Inside yang langsung men-trade sangat cepat 5-1 dan Loh masih unggul dari segi poin. Ya betul, control mid yang tadi coba diambil oleh pemain-pemain dari Lord of Face dan itu benar saja terjadi dan bahkan gue kira satu paranoia udah cukup, itu udah di paranoia, di flash point pula Zar udah di posisi yang terbutakan, nggak bisa kemana-mana. Bahkan tadi lu lihat Zar cuma pegang-pegang knife aja, gue rasa juga dia udah pengen menyerahkan dirinya, kayak apa yang bisa dia perbuat sekarang. Dia nembak udah nggak tahu posisinya, dia sempat anti flash tadi dan itu udah jadi poin mati menurut gua, poin mutlak untuk Lord of Face untuk dapetin round tadi. Nggak ada skenario Lord of Face bisa kecolongan di round sebelumnya, Bung Redel. Yes, dan ini menjadi gun round tentunya untuk kedua tim karena sama-sama menggunakan arsenal yang mumpuni untuk melakukan duel. Tapi Beast Zar melakukan push cukup lumayan jauh, tapi dia langsung repositioning ke arah rem dan rotasi sudah dibangun juga oleh tim LOH. Nampaknya Aside lah yang akan menjadi tujuan mereka. Satu buah alarm bot dipasang dan sudah ada satu buah bombot juga flash langsung di pop up. Ada Gravity Well. Nampaknya Zar masih belum melakukan pick. Satu buah Rolling Thunder langsung dibangun. Mencari informasi lagi Kylie dan bahkan sudah ada Showstopper. Tidak connect nampaknya kepada siapapun. Mika langsung repositioning. Satu kill sudah dapatkan. Pertukaran kill memang terjadi. Namun operatornya dihalangi oleh satu buah smoke. Dan Nakia tidak bisa berkutik. Namun miss the shot. Lilo yang berhasil melakukan follow up kill. Pikabu memang mendapatkan kill juga. Pikabu nampaknya berhasil memanfaatkan adanya slow orb tadi dan repositioningnya sangat baik. Nakia melihat kepala seorang Pikabu. Ryu pun harus tumbang di tangan Nakia sehingga clutch terjadi untuk tim Beast menjadi angka yang kedua. What? Itu Pikabu udah bagus banget round step masuk ke arah Hell. Tapi Nakia, dia masih sempat ngelihat kepala Pikabu itu tipis banget, Bung Redel. Lo bisa lihat di sini, dia miss menuju ke arah Amen. Tapi ketika Pikabu sudah berhasil mendapatkan Lilo, dia shrouded step. Dia main nutup, tapi mau jongkok lagi tuh pinch angle yang dieksekusi sama Nakia. Dan dia langsung dengan confidence ganti menggunakan Vandal, crosshair placement. Lagi sama-sama dapat ini Kylie dan juga Nakia. Kita akan lihat di akhir nanti siapakah yang memenangkan anime battle di map split ini. Yes, dan setup simple paranoia bersama dengan Kyle yang langsung melakukan dash in juga. Lagi-lagi setup yang menurut gua hampir sama dengan round berikut sebelumnya. Maksudnya tapi Zar nampaknya dipukul mundur, masih bisa untuk mendapatkan killnya. Zar kill survive, namun ada pertukaran kill terjadi dan akan coba untuk mengisi posisi ke arah screen. Akan keluar lagi, namun Reason sudah menunggu memantek seorang Nakia. 3 melawan 3 sekarang. Posisinya Mika pun sudah mulai bergerak ke arah Heaven A. Planting dilakukan, tinggal bagaimana retake yang akan dilakukan oleh tim Beast. Yap, dan lagi-lagi masih ada sebuah turret yang bisa memberikan informasi. Satu main di area A main, 2 holding set. Ini benar-benar default yang selalu dimainkan sama pemain-pemain dari Lord of Face. Sekarang ada resurrection yang akan coba digunakan untuk melakukan Benton Energize. Nge-swing di timing yang bagus. Mika berhasil dapetin satu kill dan bahkan Mika berhasil untuk menutup retake-nya. Menjadikan satu angka tambahan lagi untuk Beast. 2 ultimate yang kita lihat, kita saksikan di round yang ke-8. Benar-benar jadi fight back yang luar biasa dan insane. Selalu gue berikan momen khusus di mana dia selalu dapetin encore yang bagus ketika dia main dari A-main. Walaupun dia selalu ditumbangkan, tapi at least dia selalu dapetin frag demi fragnya ketika dia jadi encore, Bung Redel. Tadi spraynya udah baik, dia kira orang Heaven-nya udah tumbang. Dia langsung banting ke arah elbow, tapi nyatanya masih butuh 1 atau 2 peluru lagi. Dan 5-3, Beast sudah keluar dari keterpurukannya. Mereka sudah menambahkan pundi-pundi poinnya juga. 3 angka sudah mereka dapatkan, tapi sebagai attacker, LOH sudah mendapatkan round yang sudah cukup lumayan menurut gua sendiri. Dan lagi-lagi yang akan menjadi tujuan. Dan sudah ada Gravity Well ditambah dengan adanya flash yang dibangun. Ada Nanang Swamp yang akan mendelay pergerakan. Dan sudah terkena paranoia lagi-lagi diobok-obok Zar oleh flash-flash dari tim LOH. Sehingga ini menjadi luasa. Side A-nya pun sudah dikuasai secara cepat.
cepat. Ada lockdown juga. 4 melawan 5 sekarang posisinya akan melakukan retake secara bersamaan dengan 4 pemain yang tersisa. Dan sudah ditahan di arah screen oleh seorang Kylie. Namun sudah sigap juga ada operator. Dan Yas langsung melakukan dash in. Sama-sama melakukan dash ketika sudah mengeluarkan satu pelurunya. Akan menghindari smoke tersebut karena akan ada shorty yang akan dikeluarkan. Betul saja, Mika langsung mengambil timing tersebut. Terkena HP yang cukup lumayan rendah sekali. Rizan mengambil timing ketika Nakia sedang melakukan reload. Namun Satchel dari seorang Mika berhasil mendapatkan kill. Tersisa satu pemain saja, Enerkais, yang sepertinya akan melakukan save. Yap, tadi Enercase coba untuk mengambil operator atau mencari operator dari Nakia, tapi sepertinya nggak bisa dapat. Dan satu angka tambahan, mereka lagi-lagi main train strategi menghadapi dari side A Beast yang dijaga. Mereka tahu kalau misalnya Killjoy selalu main di arah side B, jarang atau udah pindah, nggak pernah main lagi di arah side A, sehingga mereka dengan sangat amat bebas nge-punish. Bahkan tadi Zar kena meta 2 flash point, paranoia, flash point yang pertama bisa dia dodge, dan ketika tadi dia Gravity Well, sangat amat disayangkan. Mungkin kalau ceritanya yang main tadi di arah Heaven A-nya adalah Raze, Gravity Well dikombo dengan sebuah Pain Shield, itu bisa on point, itu bisa ngedelay atau memberikan banyak banget zip HP kepada pemain-pemain dari LOH, sehingga ketika mereka masuk ke dalam side-nya, itu bisa dengan sangat amat mudah di well punish di arah side-nya, Bung Redel. Yes, dan yang gue suka adalah combo-wombo dari tim LOH ini kayak simple banget, kayak paranoia, flash langsung dash in, dan kayak Kylie ini bener-bener disupport habis-habisan oleh 2 flasher dari tim LOH sendiri. Dan Kylie, kita lihat bersama teman-temannya mencoba untuk mengendalikan area mid terlebih dahulu, dan masih ada satu flank dari tim LOH menjaga arah Emen, tapi mereka, atau lebih tepatnya dia sudah bergabung ke arah mid juga, Dev. Betul, dan sekarang ada Pain Shield yang coba dilesatkan, coba dikombo dengan sebuah Gravity Well, tapi belum ada satupun pemain Lord of Ace yang coba untuk masuk ke arah Heaven. Sekarang di delay dengan sebuah nano sword. Ini adalah good idea, dan Shellstopper coba di pop up. Satu kill bisa didapatkan, hampir bisa mendapatkan yang kedua, tapi masih ada Resurrection. Tentunya keunggulan tersebut tidak akan berlangsung lama, tidak akan menyia-nyiakan round kali ini dari Lord of Ace. Mereka tahu kalau misalnya Beast sedang bermain di eco round, tapi Lilo berhasil mempunish tadi dari Ryu, terhit ke arah kepala menggunakan sebuah Sheriff, dan akan coba langsung melakukan repositioning, Bung Redel. Yes, karena tadi ada satu barrel op yang bolong, dan Kylie kembali di arah belakang box sana. Untungnya dari seorang Kylie, namun ada pertukaran kill yang cukup lumayan cepat sekali. 2 melawan 3 lebih unggul dari tim Beast untuk saat ini. Planting akan dilakukan. Peekaboo berhasil mendapatkan kill. Mika, terus step up yang dilakukan oleh seorang Peekaboo langsung dimanfaatkan oleh seorang Mika, dan bahkan kesalahan kecil dimanfaatkan oleh tim Beast sehingga poin kembali didapatkan menjadi 4-6 sekarang skor sementara, Dev. Minor mistake terjadi karena gue rasa tadi Peekaboo nggak punya vision menuju ke arah rafter, dan Thrifty didapatkan. Mika nggak expect udah disampai ke arah situ kalau menurut gue sendiri, karena udah orang side-nya nggak ada informasi. Peekaboo baru saja nge-kill Zar yang main di balik new box, sehingga dia tadi coba untuk melakukan repost. Itu udah seharusnya dia lakukan repositioning yang paling possible sebenarnya kalau mau main aman ke balik pilar, tapi tadi sepertinya Peekaboo coba untuk ngambil angle yang cukup beresiko main ke arah Hell, dan Mika langsung on point dengan Shrouded Step tersebut. Dia langsung mempunish Peekaboo, nggak bisa berbuat banyak, dan untungnya Lilo juga lagi on point. Refract demi refract, dan Thrifty kembali didapatkan thanks to Lilo sebenarnya, dan juga Mika yang membuka Shellstopper plus 1 kill CRF dari Lilo di arah mid tadi terhadap Ryu. Yes, dan slow face untuk saat ini akan dilakukan oleh tim LOH setelah mereka benar-benar cukup lumayan cepat melakukan skemanya. Dan untuk saat ini Zar yang selalu cukup lumayan apes kalau menurut gua. Penjagaannya selalu di counter habis-habisan dengan 2 flash dari tim LOH, dan lagi-lagi setup yang simple. Kylie akan coba untuk mencari informasi di arah Heaven A, dan Rem sudah dicoba untuk dikendalikan, tapi masalahnya mereka masih coba untuk stay karena terhambat oleh adanya satu buah nebula yang di pop up oleh seorang Zar, dan satu buah Cloudburst langsung di pop up juga. Dan Nakia akan coba untuk mencari informasi di arah Rem, masih belum ada yang muncul dari tim LOH. Yep, tapi teror Peekaboo kalau menurut gue udah kena sih ke pemain-pemain dari Beast. Mereka, pemain-pemain Beast gak ada yang menginisiasikan map control
yang cukup jauh. Itu bener-bener kayak lihat Enercase main di arah side, gak berani untuk nge-push ke arah B-main dan mereka mencoba panik dari arah Fade. Right click-nya miss dan Mika Luluba masih bisa dapetin satu kill-nya. Bakalan coba untuk bergerak. Lilo sudah mendengar hal tersebut. Enercase dan juga Nakia akan menjadi garda akhir di arah side B. Nakia dapetin satu kill, 2 kill dan bahkan triple kill dari Nakia. Lilo datang dari arah belakang, terkena atau lebih tepatnya terkunci mati di arah Heaven. 6-5 Bung Redel dan Iko sepertinya akan dimainkan. Iya, Force buy. berkat utility dari Enercase itu yang on point banget. Informasi masuk langsung diberi informasi oleh Nakia bahwa ini semua ke arah Heaven B. Kemudian alarm bot, Nano Swarm aktif semua dan damage yang diberikan pun benar-benar besar sehingga Nakia cukup lumayan mudah untuk melakukan clean kill tadi terhadap pemain-pemain dari tim LOH. Dan sekarang 6-5 lagi sengit sekali dan bahkan ada pushing shot didapatkan oleh seorang Nakia dan Pikabu dan juga Kylie yang harus tumbang, sang duelis dan juga controller Omen yang tumbang. Yep, itu udah jadi early advantage banget. Udah nggak punya duelist, udah nggak punya controller, nggak bisa nge-smoke, nggak bisa buka. Mereka cuma punya satu initiator dan 2 sentinel. Kita tahu damage yang diberikan oleh sentinel ya paling hanya sebut Nano Swarm untuk mengusir posisi. Dan sekarang Bridge yang menurut gua punya tugas yang cukup berat. Dia punya flashpoint, mungkin flashpoint itu bisa dia manfaatkan untuk melakukan individual pick, untuk mendapatkan pick demi picknya lagi. Seorang diri atau bahkan mungkin Sage yang harus membuka dari Risen berpihak sebagai seorang duelist karena jet mereka Kylie buat langsung confirm. Nano Swarm dibuka dan bahkan tadi ada follow up Gravity Well atau lebih tepatnya Nova Pulse Bung Redel di arah Heaven. Yap, dan lockdown langsung dibuka. Nampaknya mereka bakalan kontes ke arah side B. Namun, miss the shot. Zar masih bisa untuk kontrol spray-nya. Satu kill sudah dapatkan lagi-lagi. Miss the shot. Nakia. Nampaknya sudah ada satu blast storm dan juga ada satu buah flash yang terpop up. Dan akan bermain dengan satu buah shorty-nya. Akan mendekat, nampaknya masih menggunakan ada satu buah shorty-nya. Tidak bisa menumbangkan seorang Nakia. Dan bahkan di sisi lain Insane menumbangkan seorang Zar. Oke, Rolling Thunder langsung dikeluarkan. Dan bahkan Resurrection di posisi yang tidak pas. Insane yang sudah siap untuk memantek pemain-pemain dari tim Beast. Misalkan satu pemain, alarm bot sudah aktif. 2 lawan 1 Mika. Hampir saja mendapatkan T1, tapi tidak untuk seorang Ryu yang menggunakan bulldog yang langsung menumbangkan seorang Mika. Menjadi 7-5 skor sementara. Itu big mistake yang dibikin sama pemain-pemain Beast. Mereka udah dapat early advantage-nya. Di arah mid-nya berhasil ditukar juga tadi Zar. Bisa bertahan hidup. Lilo, dia posisi pengen nge-resurrection, tapi pemain-pemain dari Lord of Haze mereka udah expect kalau misalnya Lilo punya ultimate bakalan mencari jasad terdekat untuk di resurrection, dan mereka sudah aware terhadap hal tersebut. Dan sangat amat disayangkan tadi Lilo berjalan dengan begitu polos, langsung sedang menggoyang-goyangkan tangan ya, tidak dengan senjata tadi ya Bung Redel dari Lilo sendiri. Mungkin ada saja tadi dia datangnya barengan or dia pegang senjata, masih banyak skenario lain. Tapi round sudah terjadi dan sekarang fokus ke second half. Pistol round akan kembali dimulai. Lord of Haze unggul 7-5 Bung Redel. Yap, ini akan menjadi sulit kalau menurut gua tanpa adanya flash memang dari tim Beast, tapi dengan 2 duelis ada Jet dan juga Raze ini yang akan menjadi menambah daya dobrak. Cuman masalahnya dari tim LOH ini mereka bisa mendelay serangan yang dilakukan dengan flash-flash yang ada di tangan tim LOH. Yap, dan bahkan lu lihat Ryu ini udah siap untuk melesatkan sebuah fault line seandainya side A-nya coba untuk dipunish dengan cepat. Dan udah dari Sen yang siap dengan slow orb-nya juga untuk nutup atau nge-slow pemain-pemain yang coba mau masuk dari arah B-main. Semua di sini pemain-pemain dari Lord of Haze menurut gua bakalan mainin utility-nya ketika mereka main sebagai defender. Sekarang sudah ada asal-asal yang coba di setup, Volkannya belum keluar, udah ada satu slow orb tapi nggak kecek, berhasil main kontak. Volkannya sudah dikeluarkan tapi Nakia masih bisa survive. Dan sekarang ada aftershock yang akan coba digunakan, bakalan coba untuk dikejar dan Ryu nggak bisa bertahan cukup lama. B-main-nya bakalan coba untuk masuk tapi Risen miss the shot. Tadi Nakia yang dapetin kill yang kedua. Enercase pun menyusul. Kylie dari arah belakang mencoba untuk ngetep, hanya masuk satu hit tadi dan Kylie tersisa seorang diri. Sekarang ini benar-benar clean banget dari Beast. Cara mereka masuk menuju ke arah side dan Nakia berhasil mendapatkan triple kill-nya, jadikan satu angka tambahan lagi untuk Beast. 7-6 skor sementara LOH masih unggul Bung Redel. Yes, dan 6-7 di mana Beast berhasil
dengan setup yang bisa gue bilang pelan tapi pasti. Mereka kontrol ke arah Tower B ketika ada seorang Ryu yang siap untuk mengeluarkan fault line dan juga aftershocknya, tapi tidak untuk seorang Nakia yang langsung mengejar seorang Ryu. Dan bahkan ketika Cloudburst-nya dikeluarkan, Ryu memang keluar, tapi right click dari seorang Nakia langsung menghilangkan seorang Ryu di radar. Dan 6 masih di tangan tim Beast, tapi yang kita tahu Thrifty. bahwa Sarjana Thrifty masih dipegang oleh tim LOH. Karena beberapa kali, sama halnya dengan tim Beast pun, mereka beberapa kali berhasil mendapatkan Thrifty juga. Tapi skema yang sama sepertinya, namun akan disambut dengan adanya 2 shorty, 1-2 pemain berhasil ditumbangkan. Namun kita lihat Peekaboo mencoba untuk mengeluarkan satu buah smoke dan akan bermain smoke kriminal, tapi gagal dipatahkan oleh pemain-pemain dari tim Beast. Dan akan ada satu pemain yang sudah siap memantek juga, dan Enerkais yang memotong pergerakan seorang Insane. Dan ini menjadi satu pemain terakhir, Kylie, yang ada di arah Ali. Yap. Dan sekarang Kylie seorang diri punya satu sheriff, berhasil nge-one tap Nakia dan langsung di-respect sama pemain-pemain Beast, ditutup visionnya menggunakan sebuah nebula dan sudah ada crossfire yang diciptakan, bahkan Lilo menompo dengan sebuah shorty. Tentunya Beast pengen satu angka ini bisa mereka menangkan dengan 4 pemain survive untuk bermain di bonus roundnya nanti. Dan sekarang Kylie coba untuk ngambil timing. Dia tahu kalau misalnya Mika udah crossing dan coba untuk ninja defuse sepertinya, tapi nggak akan dibiarkan. Mika langsung expect kalau Kylie udah ada dari arah side dan menghasilkan satu angka anti-eco lagi untuk pemain Beast. 7 sama, ini belum terjadi ketat banget. 3 match yang dimainkan, nggak pernah punya gap score lebih dari 4, Bung Bradel, fun fact. Iya, dan bahkan gue setuju juga karena memang ini match bener-bener sengit banget, Dev. Maka dari itu kayak skornya nggak pernah kayak berbeda jauh get pointnya, entah itu lebih dari 4 atau 5 ya, Dev. Ini kayak beda 2, beda 3, beda 1, dan bahkan seri itu sering banget. Dan ini waktunya gun round juga untuk tim LOH. Mereka harus memenangkan round ini, tapi dari tim Beast nampaknya mereka siap banget ketika mereka menjadi attacker dan sudah akan ada satu buah Blast Storm yang akan di pop up. Dan ini dia serangan yang akan dilakukan oleh tim Beast. Apakah bakalan komit ke arah side B? Karena memang mereka sudah mengendalikan satu buah orb, tapi mereka langsung menarik mundur lagi, rotasi sepertinya ke arah side A. Yap, tapi mereka coba untuk rotasinya benar-benar kontak. Mereka mewaspadai adanya kontrol yang diambil oleh pemain-pemain LOH menuju ke arah mid. Dan mereka benar-benar walk sampai ke arah A main, baru mereka coba untuk main sudden sepertinya. Karena Astrastar dari Zar pun belum di setup. Mereka punya arsenal memang yang minimalis SMG, tapi SMG kita tahu run and gun supremasi itu yang mungkin akan dimainkan. Strat cepat oleh Beast akan coba dieksekusi di round ke-15. Dan sekarang sudah ada dark cover yang coba dikeluarkan. Peekaboo sudah melihat banyak sekali pemain dan bahkan turret pun sudah kontak. Ada Boombot yang sudah berjalan side A, benar-benar akan menjadi tujuan dari rekan-rekan Beast. Yes, dan betul saja terjadikan supremasi dan Mika berhasil mendapatkan kill juga, namun tidak untuk seorang Ryu yang menumbangkan 2 pemain. Pertukaran kill memang terjadi, namun ini masih cukup imbang. 3 lawan 3, ada Painshell yang harus memukul mundur seorang Peekaboo, dan ada Insane yang langsung melakukan kill terhadap seorang Nakia. Zar pun ada trade yang terjadi, 2 lawan 2 sekarang. Akan ada Kylie yang mencoba untuk melakukan trade-nya, namun tidak untuk seorang Mika yang sudah siap. Tersisa satu pemain saja dan ya, bonus round didapatkan oleh tim Beast. Ini menjadi bahaya untuk tim LOH. Bagaimana defense mereka benar-benar mudah untuk dihancurkan oleh 2 duelis dari tim Beast ini, Dev. Ini akhirnya kita melihat SOP yang sebenarnya terjadi, Bung Bradel, setelah sekian lama ya. Di 3 map di second half baru terlihat menang pistol round, menang anti-eco, dan ketika ada possibility untuk mendapatkan bonus round, Beast berhasil mendapatkan hal tersebut. Mereka berhasil mengikis economical dari Lord of Haze. Dan itu tadi bener-bener lo bisa lihat tadi duo Tachibana yang bermain, ada Mika dan juga Zar, dimana ini adalah duo yang udah lama banget main bareng, sempat ngetim, punya kiprah yang begitu lama juga di dunia e-sport Valorant. Dan mereka main udah tahu satu sama lain. Gerakan yang bagus tadi dibuat, dan sekarang Nakia bersama Zar masing-masing sudah berhasil mendapatkan sebuah kill, Bung Bradel. Yap, ini menjadi keuntungan yang sangat besar. Apalagi 2 pemain sudah hilang dari tim LOH. Tapi nampaknya setup ke arah side B lah
ini yang akan menjadi tujuan. Dan wow, terkena one tap dari seorang Oke, Risen 2 kill dengan Guardiannya. Ini akan cukup lumayan bahaya, ada charge-nya. Dan bahkan untungnya ada seorang Mika akan melakukan charge lagi. Gocek nampaknya, 1 kill lagi didapatkan. Menjadi 1 melawan 2. Memang ada Sheriff dari seorang Insane. Mungkinkah clutch bisa didapatkan? Ini ada Arsenal masalahnya di arah B Garage. Ini akan menjadi bahaya, Dev. Coba untuk nge-tap dan bener aja berhasil nge-one tap. Mika coba untuk melakukan fight. Oke, tapi itu pensil yang benar-benar bagus dan langsung di swing sama Mika. 3 kill bisa dia dapatkan, 9-7. Andai aja tadi gerakan dari Insane gak mundur, dia lebih milih buat maju. Mungkin advantage bakalan dimiliki sama Insane. Dia gak bakalan ke-tag ke 46 HP. Tapi tadi proyektil dari pensil yang pecah itu tepat mengarah ke arah Insane. Dia salah membaca. Dia pikir itu bakalan sampai ke arah depan, tapi ternyata ke arah belakang, Bung Redel. Yap, itu udah kayak judul film. Maju kena, Mundur kena. Maju nggak kena sebenarnya tadi. Kalau maju. Iya, tapi dia ragu karena posisinya Kan udah kelihatan dari seorang Mika, ini adalah salah satu pertanda yang mengerikan untuk tim LOH, karena bukan hanya seorang Nakia yang stepping up, tapi Mika juga stepping up. Jadi ini LOH bagaimana mereka bisa memaksimalkan 2 ultimate yang mereka miliki untuk nyusul. Itu pertanyaannya. Oke, terima kasih Profesor Frost Missy. Dan sekarang technical issue sudah berhasil ditangani oleh pemain yang terkendala tadi. Dan sekarang kita sudah mulai lagi masuk ke round yang ke-17, di mana penyerangan akan dimulai dari arah mid dan juga A-main. Tapi Kaylee main di unexpected position. Dia berhasil ke-jiggle buang 1 buah tailwind dan ke-tag ke 85 HP. Tentunya bakalan ada rotasi yang coba diciptakan di sini oleh pemain-pemain dari Lord of Face, Bung Redel. dan mulai melakukan setup Nakia. Oke, sudah ada satu pemain diketahui dan kita mendengar adanya Cosmic Divide. Oh, ternyata Kaylee melihat di posisi yang salah, terbait oleh teman-teman yang ada di arah Heaven. Nakia dan juga kawan-kawan nampaknya lebih memilih untuk rotasi ke arah side B melalui mid fan. Dan betul saja, oke, Rolling Thunder akan mendelay tentunya jalur rotasi dari tim Beast. Dan betul saja terdelay cukup lumayan lama, namun Nakia masih mampu untuk mendapatkan killnya walaupun terkena efek dari Rolling Thunder. Dan di arah side sana, oh my god, Nakia, what a clutch, atau lebih tepatnya what a flick. Dan sekarang Nakia 3 kill yang didapatkan, 1 melawan 4. Itu bener-bener gila banget. Dan Insane seorang diri sekarang, Dev. Ini Nakia round, kalau menurut gua semua terjadi bisa seperti ini dikarenakan seorang Nakia. Dan tentunya Insane, dia nggak mau ngambil resiko, dia bakalan melakukan saving. Karena ini adalah by eco cycle sekarang untuk Lord of Face. Mereka sembari save, mereka sembari bisa memikirkan juga bagaimana cara untuk mengcounter pola penyerangan dari Beast. Karena mereka sekarang seakan-akan sudah terbangun dari tidurnya. Sang binatang buas yang sudah terbangun, ya ini gambar Yeti-nya ini udah bener-bener hidup lagi, diwakilkan dari Naki dan juga Mika. Mika lu lihat, dia main 2 duelis dari Beast 18 dan 22 frag. Kedua duelis ini bener-bener lagi on point banget, tapi bakalan dicari Lilo. Akankah dia expect kalau Insane bakalan di arah situ? Dan cek sepertinya nggak akan ada save untuk Lord of Face. 10-7 Bung Redel. Ini udah semakin lebih sulit lagi, semakin terlihat mengerikan untuk Lord of Face. Snowball terjadi adanya. Yap, dan lu bisa lihat bagaimana rotasi dan Nakia show diperlihatkan. Dan ini dia, Hospital Flick. Memang benar-benar luar biasa yang dilakukan oleh seorang Nakia. Dan kita lihat memang terlihat angin segar berhembus ke arah tim dari Beast. Dan yap, ini adalah satu eco round dari tim LOH. Tapi push akan dilakukan, Dev. Ini control mid yang coba diambil oleh pemain-pemain Lord of Face, tapi mereka nggak membaca itu dengan benar. Semua pemain atau semua punggawa dari Beast akan coba untuk bergerak menuju ke arah B-main, dan bahkan semua utility, semua cornernya bakalan coba untuk dicek. Akan datang dari arah Heaven, semua flash point. Nakia coba untuk main bundle, coba untuk main agresif di balik atau di atas sebuah barrier off. Dan 3 B-main harus berhati-hati. Inner Case nggak expect, nggak boleh dapat lebih banyak lagi karena di arah belakang ada satu Arsenal yang jatuh. Dan di arah Heaven coba untuk kepik-kepik, untungnya Kaylee berhasil ditumbangkan. Bakalan coba untuk mempanis satu pemain itu Ryu di arah New Box, tapi peluru shortingnya habis. Nggak bakalan dibiarkan untuk mereload tadi. Insane coba untuk mengambil tadi
satu unit arsenal yang jatuh milik Enercase. Tapi bakalan masuk dari Nakia, dapetin satu. Untungnya ada Lilo yang langsung sigap merecover angle yang tidak tercek tadi oleh Nakia dan menjadikan angka ke-11 untuk B. 11-7. Jalur comeback mereka terbuka lebar sekarang, Bung Radel. Yes, dan ini adalah round hidup mati untuk LOH. Karena di round ini mereka harus bisa dapatkan. Apabila tidak bisa mereka dapatkan, otomatis mereka akan force buy atau low buy di round terakhir untuk tim Beast. Tapi kalau dilihat dari gaya permainan dari tim Beast, mereka sudah mendapatkan ritme permainannya juga, Dev. Ini benar-benar berbahaya untuk tim LOH. Dengan dua duelis dari tim Beast, mereka memanfaatkan hal tersebut. Daya dobraknya begitu sangat kencang sekali. Iya, betul. Mereka benar-benar menyerang. Nggak kasih kendor. Tapi yang gua salut adalah temponya itu bervariatif. Jadi pemain-pemain LOH itu dibikin main loh. Dan sekarang Risen berhasil menumbangkan Nakia di arah mid. Dan Lilo coba untuk nge-view tadi dari arah mid fan. Gak ada yang memberikan respon. Pemain-pemain Lord of Face masih ada resurrection dimiliki oleh Risen. Tentunya sekarang dari Lilo ingin coba berpihak sebagai seorang duel. Baru dia bisa punya resurrection. Tapi apa daya, Kaylee dengan operatornya langsung bisa men-shutdown dari Lilo itu sendiri. Dan Zar sudah dapat timing menuju ke arah Heaven A. Yes, dan 3 melawan 5, operator kembali membuahkan hasil. Karena memang Kylie, ada timing dan ditambah dengan ada turret yang memberikan informasi. Namun, padahal sudah ada informasi, tapi dia tetap nggak awas sama Heaven-nya. Gue masih nggak ngerti apa yang dilakukan oleh seorang Insane. Turret sudah aktif, atau mungkin dia mengiranya itu turret ke arah side A, Dev. Sepertinya kayak dia cuma mikir itu cuma jadi sebuah bait aja sih. Makanya dia tetap nge-pick ke arah A main. Dia tahu bakal ada lebih dari satu pemain yang coba untuk melewat dari arah tersebut. Tapi sekarang post plan-nya ini bener-bener rapi banget. Gak ada yang main dari arah side. Resurrection sudah dibuka. Dan sekarang jumlah pemain lebih diunggulkan. Zar bakalan coba untuk menjadikan sebuah bait. Tapi bisa dia dapatkan. Apakah bisa dapetin yang kedua? Tapi tidak, ternyata masih ada. Oh my god, Kaylee! Baru gue mau bilang masih ada Nano Swarm, tapi dia langsung melompat menuju ke arah Heaven dan berhasil mempunish dua pemain sekaligus. 11-8, game on. LOH masih belum ingin menyerah, Bung Bradel. Terlihat sudah cukup baik tadi, di mana ada bait di arah side seorang diri saja, tapi apa daya, pemain-pemain dari tim LOH lebih siap. Zar andai saja bisa mendapatkan 2 atau 3 kill, at least 2 kill lah, mungkin ini akan berbeda cerita, Dev. Tapi memang teman-teman dari LOH sendiri sudah awas banget akan adanya pemain yang ada di arah side A tadi. Dan sekarang 11-8, gun round kembali dilakukan oleh kedua tim, dan masih ada satu buah operator di tangan Kylie ini yang harus diusir oleh pemain dari Beast sendiri. Kaylee berhasil menangkap satu pemain lagi, dan bener tajam banget. Dan bahkan Risen, lu bisa lihat sekarang performanya langsung membuka sebuah barrier op, nge-pick tadi, memanfaatkan barrier op yang dia bangun. Dan di arah mid, Kaylee lagi-lagi berhasil menumbangkan Nakia. Sekarang tiba-tiba momentum snowball lagi, balik lagi ke arah pemain-pemain dari Lord of Face. Oh, Zar ngambil timing dari sebuah fake nebula dan dia bisa untuk mendapatkan Risen. 3 versus 4 Ryu bakalan main sama Peekaboo Contact di arah Heaven B, dan di arah side A-nya tentunya akan ada Insane dan juga Kylie. Kylie nggak bakalan ngasih Heaven A-nya untuk lepas dan terjadi momen timing seperti round sebelumnya, Bung Bradel. Yes, dan nampaknya tujuan akan mengarah ke side A, tapi ada Kylie yang siap untuk memantek menggunakan operatornya. Lewat dikit, ini bakalan hilang mungkin. Dan miss the shot nampaknya. Ini akan dimanfaatkan oleh tim dari Beast, dan betul saja showstopper. Dan mengarah kepada siapakah? Tidak ada siapapun, nampaknya di timing oleh seorang Insane. Lilo untungnya langsung melakukan trade juga. 2 melawan 3, tapi dari rem sudah dipantek juga. Kylie masih coba untuk menahan, dan berhasil mendapatkan kill terhadap seorang Zar. Lilo tersisa seorang diri dengan sebagai Sage lebih tepatnya. 1 melawan 3. Clutch apakah bisa didapatkan? Tentunya Lilo menahan, 1 kill didapatkan. Dan akankah ini
ini dia posisinya mulai digocek, tapi Peekaboo lebih siap untuk menggocek seorang Lilo. Menjadi poin yang ke-9 juga. Ini match menjadi lebih panjang lagi. 9-11 tentunya skor sementara. 9-11 dan sudah akan masuk ke eco round sepertinya untuk Beast itu sendiri, menjadikan angka ke-10 itu mungkin bisa terjadi, tapi ternyata masih punya economical di sini dari pemain-pemain Beast. Mereka masih bisa untuk melakukan buy 1 round lagi, tapi ini adalah round yang benar-benar krusial. Zar akan menggunakan sebuah operator, dan ini gue pengen tahu nih game plan apa yang udah dimiliki, apa yang ada di benak in-game leader dari Beast. Dia sepertinya sudah menemukan sesuatu dan dia coba untuk mengcounter hal tersebut nih Bung Redel. Iya, dan ini dia dari Kylie kembali mendapatkan kill yang cukup lumayan cepat, dan itu adalah smoker dari tim Beast. Ini akan menjadi sulit untuk tim Beast masuk ke salah satu site tanpa adanya smoker. Memang masih ada Nakia, tapi ini hanyalah sebuah jet atau seorang jet lebih tepatnya, dan tentu saja bermain kontes. Nakia menjadi pembeda, 1 kill didapatkan, 2 kill bahkan untungnya Ryu langsung melakukan trade dengan sangat cepat. 3 melawan 3 sekarang posisinya Dev. Ini round yang benar-benar bakalan jadi roller coaster kalau menurut gue sendiri. Lu bisa lihat posisi Peekaboo itu benar-benar cheeky banget dan insane. Bakalan dibiarin main sendiri di arah side B. Bombotnya udah connect, dapat satu informasi, melesatkan sebuah flash point, tapi apa daya, belum ada pemain-pemain Beast yang coba untuk mengeksploit daerah Heaven B. Sementara itu, 2 pemain yang ada di arah Fan bakalan coba untuk berpindah kembali. Sepertinya mereka udah menentukan mereka ingin main ke arah side B, karena Insane sekarang udah megang defender spawn. 2 di arah side B. Ini bakalan jadi battle, atau lebih tepatnya bakalan jadi last battle. 2 flash point udah dibuang, coba untuk ambil para B-man. Peekaboo harus bisa bertahan, sudah ada slow out dan bahkan sebuah nano swarm. Dia masih punya from the shadow dan 1 buah paranoia. Tapi Insane udah spot posisinya. 2 pemain dari Lord of Face ini udah spot banget, udah benar-benar ketahuan banget, dan bahkan Mika berhasil nge-flick tadi. Insane harus hilang dengan cepat. 1v3 situation. Sepertinya match point masih bisa digunakan terlebih dahulu oleh Beast, dan benar saja 12-9 match point jatuh ke tangan Beast, Bung Redel. Yes, tentunya match point yang didamba-dambakan oleh tim Beast dari tadi keluar dari angka keramat. Berkat seorang Nakia bisa gue bilang menjadi pembeda setelah adanya 1 kill gratis tadi yang didapatkan oleh seorang Kylie. Tapi nyatanya Nakia lah yang menjadi pembeda, kembali berhasil mengubah round tersebut menjadi keuntungan untuk tim Beast, dan tidak bisa berbuat apa-apa setelah adanya 1 kill didapatkan di arah box, atau lebih tepatnya di arah new box tadi. Dan ini dia 12-9, dan bahkan ada Lu 1 lihat stinger dan bayinya. juga Spectre Dev. Yap, ini bayi yang gak rata, dan sekarang lu lihat pemain-pemain Beast. Mereka tahu sepertinya bakal ada pola permainan agresif, dan Zar sudah men-spot. Dia coba cari di mana keberadaan operator dari pemain-pemain Lord of Face, dan sekarang kebuka. Tapi lu lihat fake-nya kembali berhasil. Semua pemain dari Beast bakalan main ke arah side B. Peekaboo masih bisa bertahan, untungnya bisa mendapatkan sebuah kill, tapi Zar expect bakal ada pergerakan ke arah tersebut, dan Lilo berhasil mendapatkan killnya yang kedua. 4 versus 3. Masih ada beberapa Astra Star. Gravity Well langsung di pop. Gak bisa ngepick dari Kylie di arah B main. Bakalan coba untuk diganggu-ganggu saja. Sekarang turret sudah kembali kontak, tapi turret tersebut tidak akan dihancurkan terlebih dahulu. Hell dan juga Heaven bakalan jadi jalur retake dari pemain-pemain Lord of Hazard. Udah jagain cross. Ada Nake yang udah siap juga, bakalan coba untuk lewat set. Dapatin 1 kill. Enerkes juga Lilo dapat 1, dan Lilo Beast advance to playoff, Bung Redel.